John Creasy, mantan agen CIA dan tentara bayaran yang hidup dalam trauma dan keputusasaan, dipekerjakan sebagai pengawal pribadi untuk Pita Ramos, seorang gadis kecil ceria, putri dari keluarga berada. Pagi itu, saat mengantar Pita ke sekolah, Pita menghujani John dengan pertanyaan. Ia bertanya, apakah sulit menjadi pengawal kulit hitam di Meksiko? Yang dijawab John bahwa hanya waktu yang akan menjawabnya. Pita menyebutkan bahwa penculikan telah meningkat akhir-akhir ini, dengan 24 orang diculik hanya dalam 1 minggu. Saat ia terus menanyainya, mereka sampai di sekolahnya. Pita mengundang John masuk, memperkenalkannya kepada gurunya. Guru itu mengamati John dengan seksama, mencatat bahwa kesedihan dan gejolak batinnya berasal dari trauma masa lalu. Ia menyarankan John untuk membaca Alkitab dan membacakan beberapa ayat. John menjawab dengan membacakan ayat-ayat itu sendiri, mengungkapkan bahwa ia sudah familiar dengan kitab suci. Sementara Pita bersekolah, John menunggu di dekatnya. Setelah sekolah, ia mengantar Pita pulang, menahan serangkaian pertanyaan tanpa henti lainnya. Pita bertanya apakah John menikmati sekolah saat masih kecil, dan John menjawab bahwa sekolahnya tidak memiliki fasilitas dan sarana menyenangkan seperti yang dimiliki sekolah Pita. Akhirnya, ia merasa frustrasi dan mengingatkan Pita bahwa ia adalah pengawalnya, bukan temannya, dan memintanya untuk berhenti bertanya. Merasa sakit hati, Pita keluar dari mobil dan duduk di kursi belakang. John menyadari bahwa ia telah membuat Pita kesal. Kembali di rumah, Lisa mencoba mengajak John berbicara, tetapi John menjelaskan bahwa ia bukan orang yang banyak bicara dan hanya ada di sana untuk menjalankan tugasnya, memperjelas bahwa ia tidak akan terlalu ramah. Malam itu, dihantui oleh kenangan masa lalunya, John tidak bisa tidur dan mencoba mengakhiri hidupnya. Senjatanya macet menyelamatkannya. Ia menelpon Paul dan mengakui semuanya. Paul mendesaknya untuk mengendalikan diri saat John berdiri di tengah hujan. Pita menyaksikan ini dari jendelanya dan mulai memahami penderitaannya. Keesokan paginya, John mengantar Pita dan ibunya, Lisa, ke sekolah. Saat mengemudi, ia melihat sebuah mobil mencurigakan membuntuti mereka. Ia meminta pensil kepada Pita agar ia dapat menuliskan nomor platnya, tetapi karena cerdik, Pita menuliskannya sendiri. Pada kompetisi renang yang diikuti oleh Pita, John hadir untuk mendukungnya. Meskipun sudah berusaha keras, ia hanya meraih posisi ketiga. Dalam perjalanan pulang, ia meratap bahwa ia tidak akan pernah menang. John menenangkannya, menjelaskan bahwa kecepatannya mengesankan, tetapi ia kehilangan waktu saat menyelam ke dalam air. Di bawah bimbingan John, ia mulai berenang dengan lebih percaya diri, dan ikatan di antara mereka semakin kuat. Seiring waktu, ia semakin sangat terikat padanya, memperlakukannya seolah-olah ia adalah putrinya sendiri. Pada hari kompetisi berikutnya, Pita berprestasi dan menang, membuat mereka berdua bahagia. Pita mulai les piano dan John menemaninya. Saat keluar dari tempat les, ia melihat mobil yang sebelumnya mengikuti mereka. 2 petugas polisi federal telah memblokir jalan dan John merasakan bahaya yang mengancam. Menyadari bahwa Pita berisiko diculik, ia menyuruhnya untuk lari. Baku tembak pun terjadi. John membunuh 4 penyerang, termasuk para petugas, tetapi terluka parah dan Pita diculik. Setelah pulih, John dicurigai melakukan kesalahan, tetapi reporter Mariana Guerrero menentang cerita resmi tersebut. Ia mencatat bahwa polisi yang terlibat sedang tidak bertugas dan memiliki catatan korupsi. Untuk melindungi John dari pihak berwenang yang korup, agen AFI Miguel Manzano memindahkannya ke klinik hewan. Pemimpin kelompok penculik yang dikenal sebagai The Voice menuntut uang tebusan sebesar $10 juta. Samuel setuju untuk membayar dengan bantuan Letnan Polisi Victor Fuentes. Namun, penyerahan uang tebusan digagalkan, mengakibatkan kematian keponakan The Voice. Dengan meminta pertanggungjawaban keluarga Ramos, The Voice menyatakan bahwa Pita akan hilang dari mereka selamanya. Mariana memperingatkan John bahwa para penculik adalah bagian dari organisasi kuat bernama La Hermanat, yang terdiri dari pejabat korup, polisi, dan penjahat. Meskipun demikian, John berjanji kepada Lisa bahwa ia akan melenyapkan semua orang yang bertanggung jawab atas penderitaan Pita.
John menggeledah kamar Pita dan membaca buku hariannya, menemukan kasih sayang Pita kepadanya. Dia juga menemukan nomor plat kendaraan yang ditulisnya dan menghubungi Mariana untuk mengumpulkan informasi tentang mobil tersebut. Dengan bantuan Paul, John memperoleh senjata dan peralatan taktis. Dia menangkap penjaga gerbang, menyiksanya dengan memotong jarinya untuk mendapatkan informasi dan membunuhnya. Penjaga gerbang mengarahkan John ke sebuah klub tempat 3 penculik berada. John membunuh perantara, Jersey Boy, dan penjahat lainnya, mengambil kartu ATM yang memberatkan dan menyelamatkan seorang gadis yang diculik lainnya. Dia menyerahkan keduanya kepada Mariana dan menginstruksikannya untuk menemuinya di klub. Dia juga mengungkapkan bahwa Fuentes adalah bagian dari jaringan korup. Manzano mewawancarai Paul yang menggambarkan John sebagai seniman kematian. Paul mencatat bahwa begitu John memutuskan untuk membalas dendam, tidak seorang pun yang terlibat akan selamat. Mariana meyakinkan Manzano untuk membantu John dalam melancarkan perang melawan para penculik. John menyergap iring-iringan kendaraan Fuentes dengan granat berpeluncur roket, menangkap petugas tersebut, dan memasang bom di tubuhnya. Di bawah tekanan, Fuentes mengakui bahwa dia telah mengatur penyergapan saat penyerahan uang tebusan. Tetapi sebagian besar uang tersebut telah dicuri oleh pengacara Samuel, Jordan Kalfus. Setelah membunuh Fuentes, John menyelidiki rumah Kalfus dan menemukan tubuhnya yang terpenggal bersama dengan fakta-fakta yang berisi informasi rekening bank yang mengarah kembali ke Samuel. John menghadapi Samuel dan menelepon istrinya. Samuel mengaku bahwa Kalfus mengusulkan untuk mengatur penculikan Pita untuk mengklaim uang asuransi guna melunasi hutang ayah Samuel, meskipun ada jaminan bahwa Pita akan tetap aman. Ketika Fuentes ikut campur, Samuel menyalahkan Kalfus atas kejadian tersebut dan membunuhnya. Lisa, yang menyadari peran suaminya, menuntut agar John membunuh Samuel atau dia akan melakukannya sendiri. John meninggalkan Samuel dengan pistol dan peluru yang sebelumnya ia coba gunakan untuk bunuh diri. Diliputi penyesalan, Samuel menggunakannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mariana dan Manzano melacak kartu ATM ke istri The Voice, menemukan alamatnya, dan menyusup ke rumahnya, mengamankan foto The Voice. Meskipun diancam oleh La Hermanadat, Mariana mempublikasikan foto tersebut dan memberikan alamatnya kepada John. John menangkap istri The Voice dan saudaranya, Aurelio. Selama konfrontasi, John tertembak di dada, tetapi mengetahui bahwa nama asli pemimpin kelompok itu adalah Daniel Sanchez. Dia menghubungi Daniel, mengancam keluarganya. Daniel mengungkapkan bahwa Pita masih hidup dan menawarkan untuk menukarnya dengan John dan Aurelio, yang diterima John. John memerintahkan Lisa untuk bergabung dengannya dalam pertukaran tersebut. Di jembatan layang yang tinggi, dia bertemu kembali dengan Pita, meyakinkannya tentang cintanya sebelum mengirimnya dengan selamat kepada ibunya. John dan Aurelio dibawa oleh anak buah Daniel, dan John meninggal karena luka-lukanya. Dia meninggal dengan perasaan puas setelah melindungi Pita dan menyelesaikan misinya. Setelah kejadian itu, Manzano melacak Daniel dan menembaknya saat penangkapan, mengakhiri kekuasaan pemimpin kelompok tersebut. Sekian dan terima kasih.